warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifa Widianti. Pada hari ini saya ingin melaksanakan konseling gizi dengan pasien remaja yang mengalami berat badan kurang atau underweight. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Oh iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifa Widianti, biasa dipanggil Widi. Saya di sini sebagai ahli gizi. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Ismiyati Sahada. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Biasa dipanggil Ismi. Biasa dipanggil Mbak Ismi. Oh iya, Mbak Ismi, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya punya masalah sama berat badan saya. Terus sama teman saya disuruh konsultasi ke Mbak. Oh, berarti tujuan kita di sini akan membahas dan menyelesaikan masalah yang Mbak Ismi hadapi secara bersama-sama ya. Iya Mbak. Mbak Ismi usia berapa? 19 tahun. Kalau boleh tahu, Mbak Ismi itu tanggal lahirnya tanggal berapa ya, Mbak? Tanggal 25 Mei 2001. 25 Mei 2001. Pendidikan terakhir Mbak Ismi? SMK. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu pekerjaan Mbak Ismi sekarang itu sebagai apa ya Mbak? Untuk saat ini saya bekerja sebagai kasir di sebuah restoran. Kasir di sebuah restoran ya Mbak? Iya Mbak. Lalu apakah Mbak Ismi memiliki riwayat kesehatan? Iya. Kalau boleh tahu apa itu Mbak? Saya pernah sakit tipes sama sakit mah. Sakit tipes sama sakit mah. Itu pas kapan Mbak? Itu waktu tipes itu waktu saya masih sekolah sih SMK. Sering mah juga sama, sering kambuh kalau lagi kayak telat makan gitu. Oh masih suka sering kambuh-kambuhan sih. Terus kalau untuk keluarga Mbak Ismi sendiri punya riwayat kesehatan? Ada mama saya itu dia punya penyakit hipertensi. Hipertensi. Kalau bapak Mbak Ismi? Jarang sih. Nggak ada berarti? Nggak ada. Apakah sebelumnya Mbak Ismi pernah mendapatkan konseling terkait gizi? Belum pernah Mbak. Belum pernah. Mbak Ismi punya alergi makanan nggak? Alergi makanan nggak ada Mbak. Nggak ada. Sebelumnya, apa Mbak Ismi sudah mengetahui berat badan Mbak Ismi saat ini? Terakhir timbang 1 minggu yang lalu berat badan saya 38 kilo Mbak. 38 kilo ya Mbak? Iya Mbak. Kalau tinggi badan Mbak Ismi berapa ya Mbak? Terakhir sekali saya ukur tinggi badan saya 152 cm Mbak. 152 cm. Iya. Itu terakhir kali ngukur tinggi badan kapan Mbak? Terakhir kali saya ukur tinggi badan itu sekitar 1 minggu yang lalu Mbak. 1 minggu yang lalu, berarti barengan sama ngukur berat badan ya Mbak? Iya Mbak, betul. Sebelumnya Mbak Ismi pernah memeriksakan tekanan darah Mbak Ismi atau tidak? Pernah Mbak. Pernah. Berapa Mbak? Terakhir itu saya tensi darah saya 100/70. 100/70. Itu kapan Mbak? Itu sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya, jadi Mbak Ismi di sini didapat bahwa berat badan Mbak Ismi itu 38 kilo dan tinggi badan Mbak Ismi 152 cm. Nah, cara untuk mengetahui berat badan Mbak Ismi itu ideal atau tidak, kita harus menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Caranya gimana Mbak? Ini Mbak, jadi caranya agar kita mengetahui berat badan ideal atau tidak itu dengan menggunakan rumus IMT. Jika Mbak Ismi belum mengerti apa itu rumus IMT, Mbak bisa dilihat di leaflet yang sudah saya sediakan. Nah, di situ itu rumusnya ada IMT atau indeks massa tubuh. Jadi di sini ada berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter itu dipangkatkan 2. Nah, untuk Mbak Ismi itu kan berat badannya 38 kilo.
38 kilo. Nah, untuk tinggi badannya itu kan 152 cm. Nah, jadi itu diubah ke dalam meter, jadinya 1,52 dipangkatkan 2. Bisa dilihat di sini, hasil indeks massa tubuh Mbak Ismi itu sebesar 16,4 kg per meter kuadrat. Oh begitu Mbak. Jadi bagaimana dengan berat badan saya, ideal atau tidak? Untuk saat ini berat badan Mbak Ismi itu tidak ideal, jadi termasuk ke dalam kategori underweight. Oh begitu Mbak. Underweight itu apa sih Mbak? Nah, jadi underweight itu adalah keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kekurangan zat gizi. Nah, itu berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi ada kata lain, underweight itu adalah status gizi yang didasarkan pada indeks massa tubuh yang merupakan padanan istilah dari gizi kurang. Nah, itu menurut WHO. Jadi, underweight itu menggambarkan status gizi kurang yang IMT-nya itu kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat. Nah, jadi kan tadi Mbak Ismi itu IMT-nya itu 16,4 kg per meter kuadrat kan Mbak? Nah, itu termasuk ke dalam kategori underweight atau berat badan kurang. Oh begitu ya Mbak. Kenapa ya berat badan saya kok bisa tidak ideal? Kenapa berat badan Mbak Ismi bisa tidak ideal? Nah, itu karena disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu sehingga berat badan Mbak Ismi itu tidak ideal. Nah, jadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mbak Ismi bisa lihat di leaflet itu. Jadi yang pertama itu ada kurang asupan makanan, yaitu intake makanan yang tidak adekuat dan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh yang dapat memicu terjadinya underweight. Nah, yang kedua, aktivitas fisik yang tinggi. Seseorang jika melakukan aktivitas tinggi itu seperti olahraga, itu lebih berisiko mengalami underweight. Yang ketiga itu penyerapan nutrisi tidak adekuat. Jadi tubuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kecenderungan metabolisme tubuh lebih cepat dibanding dengan orang lain. Seperti itu Mbak. Dan selain itu juga bisa disebabkan karena faktor genetik. Jadi gitu Mbak, faktor yang bisa menyebabkan underweight. Iya Mbak, saya emang biasanya jarang makan. Kayak malas gitu kalau mau makan. Biasanya Mbak Ismi itu sehari berapa kali makan? Tidak tentu, kadang 2 kali, kadang-kadang cuma 1 kali. Oh, jadi Mbak Ismi itu sehari makannya bisa 2 kali, bisa 1 kali. Ya, Nah, itu hanya makan besar saja atau sama ngemil ya Mbak? itu cuma makan besar aja Mbak, nggak pernah ngemil. Hanya makan besar saja. Iya. Nah, jadi di sini masalah Mbak Ismi itu kurang asupan makan ya Mbak? Iya Mbak. Nah, kalau dilihat di leaflet ini kan faktor penyebab underweight itu ada banyak. Nah, tadi Mbak Ismi sudah menyebutkan yaitu kurang asupan makan. Nah, apa ada lagi selain masalah Mbak Ismi yang jarang makan tadi itu? Ada. Apa tuh, Mbak? Bapak saya mempunyai berat badan yang kurus sama seperti saya. Jadi dari faktor keturunan ya Mbak Ismi yang kurus itu. Iya Mbak. Nah, selain dari makan yang kurang serta faktor keturunan Mbak Ismi, itu untuk aktivitas Mbak Ismi sehari-harinya gimana ya Mbak? Aktivitas saya sehari-hari ya, saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Kadang juga sampai malam. Bisa diceritain nggak Mbak, kerjanya Mbak itu kayak gimana? Kerja saya sebagai kasir ya paling kayak melakukan transaksi jual beli gitu pada konsumen gitu, melakukan aktivitas pembayaran. Itu kerjanya sambil duduk atau gimana Mbak? Itu duduk, kerjanya itu duduk. Oh gitu ya Mbak, berarti penyebabnya di sini hanya asupan makan Mbak Ismi itu kurang dan dari faktor keturunan ya Mbak? Gitu ya Mbak. Nah Mbak Ismi, sebelumnya kita melakukan recall terlebih dahulu ya Mbak, untuk mengetahui asupan makan Mbak Ismi selama 24 jam. Nah untuk makan paginya Mbak Ismi mengkonsumsi apa ya Mbak? Kalau pagi itu saya jarang sarapan, paling cuma kayak minum teh aja gitu. Itu alasan Mbak Ismi jarang sarapan pagi itu kenapa?
Ya karena buru-buru kerja gitu, jadi ya jarang sarapan, paling minum teh aja. Lalu untuk makan siangnya Mbak Ismi? Makan siang itu saya makan siang di tempat kerja. Lauknya apa aja Mbak? Lauknya itu biasanya nasi. Nasi itu seberapa banyak? Nasi itu biasanya saya satu centong. Centong. Untuk lauknya? Lauknya itu kadang pakai sayur. Sayurnya sayur apa Mbak? Sayur asem. Sayur asem. Isinya ada apa aja? Maksudnya Isi dari sayur asemnya itu ada apa aja? dari sayur asem itu ada kayak kacang panjang, Kacang ada panjang, nangkanya gitu kayak cecek, terus ada melinjonya, ada daun melinjonya. Nah untuk sayur asemnya itu berapa porsi ya Mbak? Itu sayur asem itu satu porsi Mbak. Satu porsi. Lalu selain sayur asem apa lagi Mbak? Itu sama tempe orek. Tempe orek. Seberapa banyak Mbak? Itu satu sendok atau 2 sendok makan. Sendok. Itu saja Mbak atau ada lagi? Itu Untuk aja. buah-buahnya? Buah-buahnya nggak ada Mbak. Nggak ada. Untuk selingannya? Ringannya nggak ada. Untuk makan malam Mbak Ismi konsumsi apa aja? Malam itu saya makan mie instan Mie instan. ditambah pakai nasi. Nasinya seberapa banyak? Nasinya satu centong nasi. Itu di mie instannya pakai telur atau tidak Mbak? Nggak pakai. Untuk pakai sayuran juga nggak Mbak? Itu nggak pakai. Untuk buah-buahnya? Buah-buahnya nggak ada. Jadi ya Mbak Ismi dapat disimpulkan bahwa Mbak Ismi cenderung konsumsi makanan yang tinggi lemak, yaitu seperti goreng-gorengan kayak ada tempe orek. Nah terus ada mie instan juga. Mie instan kan cepat saji. Kalau boleh tahu Mbak Ismi konsumsi mie-nya itu seberapa banyak dalam satu minggu atau Biasanya sih sering saya makan mie dalam seminggu. berapa kali Mbak seminggu? Bisa kadang 5 kali. 5 kali. Itu selalu pakai nasi? Iya itu pakai nasi. Kadang kalau lagi pengen pakai nasi. Kalau lagi enggak ya pakai mie aja gitu. Nah untuk konsumsi sayurnya Mbak Ismi, dalam seminggu Mbak Ismi sering konsumsi sayur berapa kali? Itu paling 3 kali. 3 kali itu di tempat kerja atau di rumah? Itu di tempat kerja. Soalnya kan kalau di tempat kerja disediain sayur. Jadi kadang lauknya itu disediain sayur. Kalau lagi sayur, kalau lagi nggak ada sayur ya enggak. Kalau di rumah? Kalau di rumah jarang sih. Jarang. Itu berarti jarang banget makan sayur di rumah? Iya jarang banget. Biasanya di tempat kerja. Untuk buah-buahnya juga Mbak Ismi gimana? Berarti jarang juga mengkonsumsi buah-buahan? Jarang. Atau dalam seminggu berapa kali? Paling suka dikasih buah sih kalau di tempat kerja. Tapi itu nggak sering, maksudnya jarang gitu. Paling seminggu cuma berapa kali, sekali doang. Berarti kalau di rumah? Kalau di rumah jarang. Untuk konsumsi protein hewani seperti misalnya ayam, daging, nah itu Mbak Ismi seringnya berapa kali dalam seminggu? Paling seminggu sekali aja sih, nggak terlalu sering. Biasanya apa tuh Mbak?
Maksudnya Ayam atau daging atau ikan atau yang lain? itu paling ayam. Ayam. Biasanya ayamnya itu diolah seperti apa? Biasanya itu di kayak opor gitu, di Opor. kecapin. Jadi untuk kesimpulan hasil recall 24 jamnya Mbak Ismi itu, Mbak Ismi jarang mengkonsumsi sayur. Mbak Ismi itu hanya mengkonsumsi sayur sehari itu hanya sekali. Lalu Mbak Ismi juga jarang mengkonsumsi buah-buahan, bahkan untuk hasil recall ini tidak mengkonsumsi buah-buahan. Nah, untuk protein hewaninya juga Mbak Ismi jarang sekali mengkonsumsi protein hewani. Nah, untuk makan malamnya itu Mbak Ismi mengkonsumsi mie instan karena mungkin tidak ada lauk atau gimana, Mbak? Iya, itu karena lauk itu kadang udah habis yang bekas makan, yang bekas dimasak siang gitu. Jadi ya udah cara kita masaknya itu. Ya, masak mie itu juga tidak menggunakan sayur dan buah-buahannya juga. Nah, jadi untuk protein nabatinya juga Mbak Ismi hanya mengkonsumsi tempe. Itu juga hanya sehari dalam sekali ya, Mbak. Baik, Mbak. Di sini kan Mbaknya itu underweight. Nah, jadi kira-kira Mbak Ismi bisa nggak ya untuk merubah perilaku makan Mbak? Jadi supaya nanti Mbak Ismi berat badannya itu bisa ideal lagi. Itu bisa akan saya usahakan, Mbak. Nah, untuk mengubah kebiasaan makan Mbak Ismi, yang pertama harus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, apa aja sih makanan seimbang itu? Makanan seimbang itu yang terdiri dari berbagai jenis nutrisi, antara lain seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Nah, yang kedua itu frekuensi makannya harus teratur ya, Mbak. 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Apakah ada yang ingin Mbak Ismi tanyakan? Ada. Apa, Mbak? Silakan. Itu gimana sih tipsnya cara naikin berat badan itu biar ideal? Tipsnya itu sebaiknya Mbak Ismi memilih makanan yang sehat yang kaya akan nutrisi. Yang kaya akan nutrisi itu seperti apa ya, Mbak? Seperti konsumsi sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta sumber protein seperti tahu, tempe yang diolah dengan cara sedikit lemak. Jadi lemaknya itu tidak boleh terlalu berlebih juga. Nah, selain itu juga daging ayam gitu, Mbak. Nah, terus tips yang lainnya juga Mbak Ismi harus makan lebih sering. Untuk makannya sebaiknya Mbak Ismi lebih baik makan 5-6 kali dalam sehari. Nah, itu porsinya itu porsi kecil tapi sering. Nah, lalu Mbak Ismi dianjurkan juga untuk mengkonsumsi jus. Nah, biar banyak buah-buahannya juga. Kan tadi Mbak Ismi itu cenderung kurang konsumsi buah-buahan ya, Mbak. Nah, ya misalnya bisa dibikin jus atau smoothies buah atau salad buah gitu. Nah, selanjutnya juga Mbak Ismi mengkonsumsi cemilan kayak di sela-sela jam kerjanya Mbak Ismi atau saat Mbak Ismi istirahat pada saat kerja atau pulang kerja. Pokoknya harus diusahakan konsumsi cemilan. Lalu Mbak Ismi juga harus diusahakan membiasakan olahraga teratur. Olahraga teratur. Olahraga teratur. Kayak olahraga apa aja? Misalnya kayak jogging atau latihan fisik kayak pemanasan gitu-gitu, Mbak. Lalu kan Mbak Ismi itu bekerja nih, Mbak. Nah, diusahakan Mbak Ismi untuk istirahatnya itu harus teratur biar tubuh Mbak Ismi itu nggak kelelahan saat bekerja. Apa ada yang ingin Mbak Ismi tanyakan lagi? Ada, Mbak. Apa tuh, Mbak? Ini saya mau tanya, Ya. apa sih dampak yang ditimbulkan
jika memiliki badan yang tidak ideal atau terlalu kurus, itu ada dampaknya nggak ya? Ada Mbak, dampaknya tentu saja banyak sekali ya Mbak kalau kita memiliki badan yang kurus atau kurang ideal. Nah yang pertama itu bisa menyebabkan anemia besi. Nah pada kondisi anemia, jadi kandungan besi di tubuh kita itu menurun di bawah kadar normal. Nah si anemia ini dapat terjadi akibat rendahnya persentase zat besi yang dapat diserap dari makanan kayak daging-dagingan gitu yang sumber hewani, kan sumber sayuran juga, sedangkan Mbak Ismi kan kurang sekali mengkonsumsi sayur dan daging-dagingan. Nah terus juga gejala dari anemia itu biasanya itu lemas, letih, lesu, sakit kepala, mual, lalu mudah kesemutan. Nah selain itu anemia besi juga bisa menurunkan konsentrasi kita sehingga dapat mengakibatkan penurunan prestasi belajar yang biasanya dialami oleh anak-anak atau remaja. Nah yang kedua itu gangguan akibat kekurangan iodium. Jadi GAKI ini adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seorang yang kurang konsumsi iodium dalam jangka waktu yang cukup lama. Gejalanya itu biasanya gangguan syaraf pada organ ekstremitas atau auditory dan mata. Yang ketiga itu ada gangguan kekurangan vitamin. Nah kan vitamin itu merupakan zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Nah jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin, tubuh akan lebih rentan terkena suatu penyakit. Meskipun tubuh kita memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, namun kebutuhan itu kalau misalnya kita abaikan, jadi metabolisme tubuh kita itu akan terganggu gitu Mbak. Nah kalau seorang yang memiliki berat badan kurang itu cenderung mengalami defisiensi zat nutrisi. Jadi kekurangan nutrisi khususnya vitamin yang memicu terjadinya penyakit sistemik yang dapat mengganggu kerja sel dan jaringan dalam tubuh. Itu Mbak. Oh ya Mbak, saya mau tanya lagi. Iya Mbak, silakan. Usia saya kan 19 tahun. Nah di usia saya yang 19 tahun ini, kebutuhan energinya itu seharusnya berapa ya? Kebutuhan energi Mbak Ismi itu untuk usia 19 tahun seharusnya itu 2250 kilokalori Mbak Ismi. Begitu Mbak. Iya Mbak. Apakah Mbak Ismi sudah mengerti? Insya Allah sudah mengerti Mbak. Nah, apa Mbak Ismi bisa merubah kebiasaan makan yang sudah saya jelaskan tadi? Insya Allah bisa Mbak. Oke Mbak, di sini kita sepakat untuk Mbak Ismi makannya harus teratur dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Apa Mbak sanggup? Insya Allah sanggup Mbak. Mbak sekarang Mbak Ismi ulangi kesepakatan kita itu tadi apa aja Mbak? Makan teratur, 3 kali makan utama, 2 kali selingan, yang terdiri dari makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur, dan buah. Sudah bagus Mbak Ismi, berarti Mbak Ismi sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Nah, saya ulangi, Mbak Ismi itu harus makan teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Nah Mbak Ismi, jadi untuk diet Mbak Ismi itu saya berikan diet tinggi energi, tinggi protein 1, dengan tujuan dietnya itu untuk membantu mempertahankan status gizi Mbak Ismi agar tetap normal dan mencapai juga berat badan Mbak Ismi agar ideal. Lalu memberikan makanan lebih banyak daripada keadaan biasa untuk memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya Mbak Ismi. Lalu untuk syarat dietnya saya berikan energi tinggi, protein tinggi yaitu 2,5 gram per kilogram berat badan per hari, lemak sedang yaitu 25% dari total kebutuhan energi, karbohidrat diberikan berdasarkan hasil pengurangan total kebutuhan energi dengan energi dari protein dan lemak. Bentuk makanannya itu biasa,
Jadi Mbak Ismi frekuensi makannya 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, dengan rute pemberian makannya itu oral. Iya. Jadi jika masih kurang jelas, apa Mbak Ismi mau bertanya lagi? Tidak ada. Ya, sudah jelas ya Mbak? Iya. Baik Mbak, jadi jika Mbak Ismi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk sesi konseling pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini aja ya Mbak. Tetap semangat untuk Mbak Ismi biar berat badannya itu bisa ideal. Jangan lupa sama yang sudah saya sampaikan tadi untuk makan teratur, 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Siap Mbak, terima kasih atas motivasi dan sarannya. Ya Mbak, sama-sama untuk kerjasamanya hari ini. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Mbak. Iya Mbak, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ismi. Sekian untuk sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.